أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini meskipun diterpa dengan hujan yang sangat lumayan lebat tadi, mulai dari siang, alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis dalam rangka mengingat Allah, majelis yang mengingatkan kita tentang akhirat, yang mana akhirat adalah tempat tujuan utama kita atau bisa dikatakan kampung halaman kita. Dengan demikian sehingga kita bisa sadar diri, kita bisa betul-betul mensikapi kehidupan dunia ini dengan semestinya, tidak berlarut-larut dengan gemerlapnya dunia, dengan melalaikan ibadah kepada Allah. Kita harus sadar betul bahwasanya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat, dan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Sehingga dengan demikian hati kita bisa menjadi lembut. Itu yang kita harapkan. Melanjutkan kajian kita tentang Kitabur Riqaq atau kitab pelembut hati dari Sahih Bukhari, yang mana Imam Bukhari memilihkan di dalam kitab sahihnya ini kitab-kitab yang jalur periwayatannya paling sahih. Jadi validasinya ya bisa dikatakan valid, terpercaya, sehingga kita membangun keyakinan di atasnya lebih tenang. Melanjutkan bab sebelumnya, kita sampai pada bab ke-46. Imam Bukhari membuat judul bab Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah: ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Apakah orang-orang yang melakukan tadfif ini adalah mereka tidak menyangka bahwasannya mereka akan dibangkitkan, di mana hari tersebut adalah hari yang yaumin 'adzim, ya, hari yang sangat besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari itu adalah hari di mana manusia itu berdiri semuanya menunggu keputusan Allah. Ini dalam surat Mutaffifin, kalau kita baca dari awal ini tentang wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang-orang yang takhfif. Jadi di dalam Al-Qur'an ini ada surat yang diawali dengan wail. Wail ini kecelakaan. Yang pertama berkaitan dengan harga diri seseorang. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi orang yang senang mengumpat. Likulli humazatin lumazah. Entah itu mengumpat di depan atau dia menjelek-jelekan di belakang. Berarti dia melukai tentang harga diri orang lain. Ini juga merupakan kerugian yang besar. Dampaknya di akhirat orang ini juga sangat besar. Yang kedua ini surat Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang
Tatfif. Tatfif itu ngurangi takaran. Yang namanya tatfif itu orang kok ngurangi wakeh itu enggak. Tuku sekilo, dilongi 2 kilo kita napa mboten. Iki sing dilongi guru alah mungkin sejimpit atau mungkin enggak sampai 1 on. Namanya dia mengurangi takaran. Itu pun juga dicela dalam Al-Qur'an. Jadi betul-betul Allah itu menjaga hak kaum muslimin. Jangan sampai kita mendolimi hak harga diri orang lain maupun mendolimi harta orang lain. Seperti halnya tatfif ini. Seorang berdagang ketika dia tuku karepe timbangannya full, nek iso diangeti. Modele ngoten niku. Aku nek tuku ditonton timbangane. Kowe kudu enak angetane. Tapi ketika dia beli dilongi sithik. 00 wis dijimbit. Ini sedikit memang. Tapi dampaknya di akhirat juga berat. Karena dia mengurangi harta kaum muslimin. Ini kemaksiatan atau mungkin hak kaum muslimin yang dikurangi sedikit saja dampaknya di akhirat besar, apalagi kedoliman yang lebih pasti dampaknya di akhirat lebih besar lagi. Wong kita cuma ngurangi yang namanya tatfif, ngurangi timbangan itu alah mungkin orang member istilahnya mau ini juga harganya enggak seberapa sebenarnya. Itu pun dampaknya di akhirat besar. Makanya alladzina idza qalu ala nasi wa idza qaluhum awazanuhum yusun ala yadhunnu ulaika annahum mafun. Apakah mereka yang melakukan ngurangi timbangan sidik-sidik itu, apakah mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan, dan ketika mereka dibangkitkan semua perbuatan mereka itu akan nampak dan kedzaliman yang mereka lakukan ada balasannya. Ala yadhunnu ulaika annahum mafun. Apakah mereka tidak menyangka seperti itu? Nah, ini merupakan peringatan yang sangat keras bagi kita. Kedzaliman kepada kaum muslimin walaupun itu hanya sedikit sekali, itu pertanggungjawabannya besar. Apalagi kedzaliman yang besar. Makanya kita harus betul-betul menjaga hak kaum muslimin, terutama berkaitan dengan harta. Kemudian lanjutannya, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim, hari yang sangat dahsyat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia semuanya menunggu kedatangan Allah untuk mengadili manusia. Hari di mana hari yang sangat berat, manusia mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya padang mahsyar, tempat yang sangat luas, itu bisa iso umpek-umpekan. Jadi sangat berdempet-dempetan. Ini hari yang luar biasa. Makanya termasuk salah satu nama hari kiamat Yaumul Qiyamah, hari berdiri. Yang namanya besok setelah dibangkitkan manusia, itu mereka menunggu kedatangan Allah berdiri sangat lama, sampai mereka itu merasa berat. Dan itu pasti akan terjadi. Hari itu pasti akan terjadi. Ini ya, kita harus betul-betul sering mengingat tentang akhirat itu. Kita mengaji tentang perjalanan akhirat ini bukan untuk sekedar pengetahuan. Ini harus betul-betul kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini pasti akan terjadi, dan untuk melewati hari tersebut kita butuh bekal yang banyak. Makanya amal soleh di dunia ini, semua ketakwaan kita, amal soleh kita, pekerjaan hati kita, semuanya mempengaruhi nasib kita di hari tersebut. Mulai dari alam barzah sampai nanti dibangkitkan, sampai nanti hisab, qisas dan lain sebagainya. Ini semuanya berpengaruh dengan kehidupan kita di akhirat nanti. Waqala Ibnu Abbas berkata, wa taqatta'at bihimul asbab, dan hari itu terputus dengannya asbab. Qala al-wusulat fid dunya. Jadi hari itu hari di mana semua hubungan di dunia itu terputus. Yauma yafirrul mar'u min akhihi,
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana saking dahsyatnya hari itu mereka takut dengan amalan mereka sendiri, sehingga seorang itu yauma yafil mar'u min akhi, dia lari dari saudaranya, dia lari dari bapak ibunya, dia lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena takut dimintai pertanggungjawaban. Aku ben akeh dolimi bojoku, aku ben akeh dolimi anakku, aku ben akeh dolimi wong tuaku. Sehingga dengan teringat semua dosa-dosanya, dia nek iso ora caturan, mending mlayu. Karena apa? Banyak hak mereka yang tidak kita tunaikan di dunia. Makanya kita harus hati-hati. Hubungan kita, bapak anak, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan saudara kita, ini semuanya besok ada pertanggungjawabannya, saudara. Makanya kalau semua bentuk crash di dunia, kan banyak sekali hubungan antara saudara, bapak karo anak tidak harmonis, suami istri akeh cekcoke, ini semuanya dirampung ke akhirat. Kalau sudah seperti itu, celaka kita. Makanya lebih baik kita berusaha ya sabar, memperbaiki hubungan kita dengan suami atau istri, dengan anak-anak, dengan saudara kita, agar kita lebih selamat. Ya ini semua bentuk hubungan di dunia ini besok di akhirat terputus. Wis mikir awake dhewe. Kalau kita mungkin di dunia sekarang anaknya kena kasus misalnya, anaknya kena sesuatu, wong tuanya rela mengorbankan hartanya untuk menyelamatkan anaknya. Gini betul. Saudaranya kena suatu masalah, seluruh keluarganya akan mengorbankan jiwa raga mereka untuk membela saudaranya. Itu di dunia, tapi di akhirat urusannya dewi-dewi. Karena beratnya hari itu. Ini suatu hal yang harus kita renungkan bareng-bareng. Kita renungkan bersama bahwasanya urusan di akhirat itu sangat berat. Dan di dunia ini kalau nggak rampung, kita nggak islah misalnya antara anak dengan orang tua, antara seseorang dengan saudara-saudaranya, dengan bapak ibunya, dengan istri, itu akan diselesaikan di akhirat. Dan kalau sudah itu terjadi, maka kita akan celaka. Karena di sana itu mereka semuanya butuh bekal. Dinar dirham sudah nggak berlaku. Jadi nanti pembahasannya di bab kisos. Tapi intinya semua bentuk hubungan itu akan terputus. Bahkan teman akrab sekalipun, al-yauma al-akhillau yauma idin, semua pertemanan hari itu terputus kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi bahkan meskipun di dunia menjadi bestie, kalau besok itu sudah wis mikir awake dhewe. Makanya hari itu akan datang. Nah, ini yang ditekankan oleh Imam Bukhari bahwasanya yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Bahwasanya orang-orang yang melakukan tatfif ini, apakah mereka tidak takut bahwasanya mereka semua akan dibangkitkan? Nah, kalau sudah dibangkitkan, wah ini perkaranya berat. Dan Imam Bukhari di sini meletakkan hadis-hadisnya tentang bagaimana beratnya menunggu kedatangan Allah. Imam Bukhari berkata, haddatsana Ismail bin Aban, haddatsana Isa bin Yunus, haddatsana bin Aun an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia itu berdiri untuk menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dibangkitkan manusianya semua berkumpul ngadeg jejek itu. Mereka itu betul-betul berdiri entah berapa lama Allahu a'lam gitu. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000, yang mana sehari itu seperti halnya 50.000 tahun. Entah berapa hari, berapa tahun Allahu a'lam. Jadi mereka menunggu dengan kondisi benar-benar berdiri tanpa bisa duduk. Qala yakumu ahaduhum fi rasihi ila ansafi udunaihi. Ibnu
Nabi mengatakan bahwasanya orang ketika berdiri itu yaqumu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunaihi. Mereka berdiri menunggu itu matahari didekatkan jarak 1 mil di atas kepala mereka, panas pol. Kan kita sudah sebelumnya bahwasanya ketika tiupan sangkakala pertama kan semua mati. Tiupan sangkakala kedua manusia dibangkitkan lah. Proses ketika dibangkitkan ini kan manusia disusun ulang dari yang asalnya tulang belulang tidak ada, itu disusun ulang oleh Allah dari tulang belakangnya ini kemudian disusun menjadi kejadian baru dan badannya dimodifikasi oleh Allah sehingga dengan badan yang baru ini lebih kuat, lebih rosong. Ketika matahari didekatkan di atas kepalanya jarak 1 mil itu enggak mati enggak. Jadi awake luweh kuat. Bahkan ketika orang itu dimasukkan ke dalam neraka coba dengan kan abu tuh, yang namanya penduduk neraka itu bisa langsung koyok jenengan ngerti rambak cemplung ning gur cilik langsung ngembang gitu kan, bisa mengembang gitu. Bokongnya itu tempat duduknya itu jaraknya Mekah Madinah itu gede tuh. Jadi kulitnya juga tambah gede, itu disiksa dengan badan yang baru ini. Ora mati-mati, dilebokin neraka ora mati-mati. Nah, ini termasuk ketika di padang mahsyar orang ini badannya sudah dimodifikasi oleh Allah, pandangannya lebih tajam, bisa melihat malaikat, bisa melihat jin misalnya. Dia berdiri menunggu, capek tapi ora mati. Matahari didekatkan di atas kepalanya itu, keringat bercucuran, jadi berdesak-desakan di padang mahsyar, matahari panas pol, keringatan bercucuran, sampai derasnya, saking banyaknya keringat yang dia hasilkan entah sekian lama menunggu itu, sampai keringatnya itu sampai sini, setengah telinganya. Jadi wis cara ini wis tekan irung glagep-glagep ngene. Coba bayangkan, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini beratnya menunggu Allah. Ini baru menunggu tok. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan, ngadeg kabeh, menunggu Allah turun itu sekian lama. Nah, dalam proses itu itu tadi dia tenggelam dengan keringatnya itu sampai setengah sini. Dan hadis berikutnya an Abi Hurairah hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsani Sulaiman an Tsaur bin Zaid an Abil Ghaits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'raqun nas yaumal qiyamah hatta yudhaba arquhum fil ard. Manusia berkeringat pada hari kiamat besok ketika harus dikumpulkan itu tadi di padang mahsyar setelah dibangkitkan nunggu Allah turun, itu mereka semuanya berkeringat sampai keringatnya itu masuk ke dalam tempat pijakannya itu. Yadhabu arquhum fil ard sab'ina dzira'an. Melebu di dalam tanah situ sampai 70 hasta. 70 hasta itu satu hasta kan segini, berarti 35 meter masuk ke dalam keringetnya gitu. Bisa bayangkan nggak? Wa yuljimuhum hatta yablugha adzanahum, dan mereka tenggelam dengan keringatnya sampai di telinganya ini. Berarti proses menunggu kedatangan Allah, proses di padang mahsyar itu sangat berat. Dan ini manusia itu bertingkat-tingkat berarti. Ini yang bisa dikatakan kalau orang kafir itu seperti itu. Siksaannya atau mungkin proses keadaan mereka, orang-orang yang tidak beriman di hari kiamat itu ya seperti itu. Mereka keringatnya godros-godros sampai masuk ke dalam tanah itu 35 meter ke bawah. Yang ini kelep sampai daun telinganya. Berarti kan dia bisa dikatakan wis sentik-sentik itu sampai berapa ribu tahun
saking beratnya mereka keadaan seperti itu mereka wis koyo ora kuat tuh. Baru mereka setelah wis ini kok Allah teko baru mereka datang kepada Nabi Adam minta syafaat dong biar kita Allah segera turun mengadili Nabi Adam nggak bisa kepada Nabi Nuh nggak bisa kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, baru semuanya nggak bisa, yang bisa Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad minta berdoa untuk agar Allah segera turun mengadili, barulah Allah turun. Ini prosesnya panjang. Berarti kondisi seperti ini dialami semua dari kita itu akan mengalami hari itu. Tapi ada beberapa kondisi pengecualian. Seperti halnya ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat, ketika di hari itu tidak ada naungan, matahari didekatkan 1 mil kan. Orang-orang 7 golongan ini akan dinaungi oleh Allah, ada naungannya. Makanya kita berusaha jadi 7 golongan ini. Imam yang adil, terus seseorang yang sangat ikhlas sampai dia sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Dia ada pemuda yang dia seseorang yang selalu menggantungkan hatinya di masjid. Dari 7 golongan itu semuanya mereka orang-orang yang ikhlas, orang yang sholat malam, dia bermunajat kepada Allah dan dia menangis karena Allah. Ini orang-orang spesial. Juga ada seperti halnya dalil-dalil yang lain, orang yang bersedekah, sedekahnya menjadi naungan hari kiamat. Ini berarti kan ada hal-hal kondisi-kondisi khusus, pengecualian, perlakuan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini tugas kita. Mumpung kita masih hidup, jadilah orang yang bertakwa. Mau dedit, kira-kira uangnya lebih, banyaklah sedekah, karena sedekah itu berapapun besarnya akan menjadi naungan kita. Ya, hari yang seperti itu kita membutuhkan. Misalnya kita semuanya pasti keringetan, mau keringetan tuh nggak sampai tenggelam. Ada seseorang yang keringatnya itu sampai polok, ada yang sampai setengah betis, ada yang sampai paha, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang paling pol tadi yang sampai dia tenggelam dengan keringatnya. Ini kita berusaha kondisi-kondisi ini, semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita banyak amal solehnya, maka kondisinya akan semakin ringan. Kita menghadapi hari itu akan semakin tenang. Di mana hari yang semuanya manusia panik, ngaduk, ngececeng, nunggu, dan kita nggak tahu berapa lama kita berdiri itu. Kalau kita hari itu misalnya dengan ketakwaan kita, dengan amal soleh kita, dengan bagusnya hati kita, sehingga Allah membuat kita menghadapi hari itu dengan tenang, dengan lapang, sehingga seakan-akan hari itu berlalu dengan cepat. Jadi semakin tinggi ketakwaan seseorang melalui hari yang berat itu dengan lebih cepat. Semuanya merasakan berat, pasti. Tapi semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin banyak amal soleh yang dilakukan, semakin baik kondisi hatinya, maka dia akan melalui hari-hari tersebut dengan sangat cepat. Perasaan kayak sak klemet. Hari siang menunggu sore gitu. Seakan-akan cuma seperti itu. Nah, kita berusaha menjadi orang-orang seperti itu, dan kita pasti akan mengalami saudara. Makanya hal ini jangan kita remehkan. Hari kiamat itu pasti terjadi, semua masing-masing dari kita pasti akan mengalami hal itu, dan beratnya kayak apa kita nggak bisa bayangkan. Wong kita lagi bayangi keringet tok matahari yang ini kalau secara ukuran jauhnya berapa juta tahun gitu. Jaraknya ini berapa juta tahun dari bumi. Ini besok didekatkan di atas kepala kita. Kaya ngopo rasanya? Ya pasti semua akan merasa berat. Nunggu keputusan Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mereka semuanya menunggu keputusan Allah. Baru setelah Nabi Muhammad bisa memberikan berdoa, meminta syafaat kepada Allah, Allah turun. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian Allah turun dengan membawa semua malaikatnya dengan bersaf-saf lah. Itu yang ditunggu-tunggu. Meskipun setelah Allah turun pun juga hari yang ada semakin berat. Karena hari pengadilan datang. Ini belum diadili dok. Kita
menunggu di padang mahsyar setelah dibangkitkan itu belum diadili, itu sudah berat. Apalagi nanti setelah diadili, dibuka semua catatan amal kita, wis tambah medeni meneh. Makanya hari itu pasti datang dan tidak ada satupun yang bisa membuat kita selamat, yang membuat kita tenang selain kondisi hati kita, selain amal soleh kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merasakan, bisa tenang, bisa merasakan hari yang ringan di hari tersebut. Kemudian bab selanjutnya Imam Bukhari membuat judul bab ke-47. Babul Qisas Yaumal Qiyamah. Bab kisos pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu setelah Allah ngadili, itu ada yang namanya hari kisos, yaitu hari di mana hak-hak seseorang dikembalikan kepada yang seharusnya. Jadi tidak ada satu kedzaliman pun yang akan lolos pada hari tersebut. Jadi semua kedzaliman itu akan ada balasannya. Itu yaumul kisos, hari dikisos. Wahia, ini Imam Bukhari menjelaskan tentang nama-nama hari kiamat. Wahia al-haqqah. Al-haqqah adalah salah satu nama hari kiamat. Li'anna fiha as-sawaba wa hawaqal umuril haqqah. Karena di dalam hari tersebut itu ada pahala dan terjadinya sesuatu yang sudah pasti, yaitu al-haqqah. Makanya al-haqqah salah satu nama hari kiamat, hari yang pasti terjadi. Karena di sini di hari tersebut ada yang namanya pahala, diberikan pahala sesuai dengan perbuatan seseorang, dan hawaqal umuril haqqah. Jadi semua hal-hal yang dijanjikan itu pasti akan terjadi. Ada nama lain oleh disebutkan Imam Bukhari, nama lain dari hari kiamat, yaitu Al-Qari'ah, hari di mana menakutkan hati, Al-Ghasyiyah, Was-Sakhah, hari apa namanya? Hari yang memekakkan telinga. Jadi ketika tiupan sangkakala ditiup itu sangat memekakkan telinga. Wat-Taghabun, hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Jadi semua perbuatan-perbuatan manusia itu akan ditampakkan semuanya. Yauma yatadzakkarul insan. Hari itu semua manusia akan teringat dengan apa yang telah dia perbuat. Wa anna lahu dzikra. Meskipun ya enggak ada fungsinya, sudah tidak mungkin kembali lagi. Cuman manusia itu akan ingat kembali terhadap apa yang dia lakukan mulai dari dia balik sampai dia meninggal. Amal perbuatannya, dosa-dosanya, amal solehnya, semuanya dia ingat. Kayak diblek nih, flashback semua yang dia lakukan mulai zaman nom-noman, zaman cilik, mulai dari dia dicatat amalnya sampai dia meninggal, itu akan ditampakkan semuanya. Dia ingat terhadap hal itu. Wabnu ahlil jannati ahlan nar, yaitu ditampakkan ahli surga terhadap ditampakkan ahli neraka kepada ahli surga. Maksudnya ahli surga itu akan bisa mensyukuri terhadap apa yang dia raih setelah dia melihat bagaimana azab yang ada di neraka. Jadi umpama saya dulu enggak taat, umpama saya dulu enggak beriman, umpama saya dulu enggak bertakwa, dia akan mendapatkan siksaan seperti itu. Ini termasuk nama-nama lain hari kiamat. Jadi yang difokuskan oleh Imam Bukhari di sini babul qisas pada hari kiamat. Bab qisas pada hari kiamat. Hari kiamat itu ada hari berdiri maupun hari yang memekakkan telinga, hari yang pasti terjadi, itu semuanya akan kita alami. Makanya sebuah keyakinan besar yang harus kita pegang, yang harus sering kita hadirkan di pikiran kita, yaitu tentang terjadinya hari kiamat. Bagaimana perjalanan
akhirat. Sehingga semakin banyak kita mengingat hal itu, orang akan melakukan sesuatu di dunia ini akan hati-hati. Makanya hubungannya dengan surat Al-Mutaffifin depan. Seandainya orang itu betul-betul merenungkan tentang kejadian dahsyat hari kiamat, kezaliman itu akan dibalas, semua ucapannya akan dipertanggungjawabkan, semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Mereka pasti akan berhati-hati, tidak akan berani melakukan kemaksiatan maupun kedzaliman meskipun sedikit. Meskipun cuman tatfif, ngurangi timbangan. Mereka nggak akan berani seandainya mereka selalu mengingat tentang akhirat. Lah masalahnya banyak di antara kita yang lupa terhadap hari ini. Entah lupa, entah ngerti. Rumah sana kiamat nih, umpama nenek sobat nenek surga neraka. Terus bagaimana perjalanan ke sana itu kadang-kadang banyak di antara orang-orang itu yang nggak ngerti bagaimana beratnya hari itu. Makanya kita yang sudah belajar seperti ini diingatkan tentang bagaimana dahsyatnya hari tersebut, kita persiapkan diri kita. Makanya seandainya orang itu sering menghadirkan kejadian dahsyat hari kiamat, maka dia akan berjalan di dunia ini dengan hati-hati. Semua yang diomongkan, apa yang dia perbuat, apa yang dia amalkan, ini akan ada konsekuensinya di akhirat. Sehingga dia nggak macam-macam. Imam Bukhari berkata, Haddatsana Umar bin Hafs, haddatsana Abi, haddatsana A'mash, haddatsani Syaqiq, sami'tu Abdullah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqadha bainan nas biddima. Jadi besok pada hari kiamat, setelah fase kan ada macam-macam. Hari pengadilan itu kan banyak macamnya. Ditimbang amal baiknya. Nanti ada yang namanya kisos ini. Pasti ini ada salah satu tahapan hari kiamat, yaitu kisos. Manusia semuanya akan dihadirkan, kedzaliman akan dibalas. Sehingga dengan kita mempunyai keyakinan seperti ini, kita di dunia ini menjadi tenang. Betul. Karena kita tahu bahwasanya kalau kita betul-betul meyakini Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana, nggak akan mungkin Allah membiarkan semua kedzaliman ini berlalu begitu saja. Nggak akan mungkin. Wong kita seandainya kita imbake, kalau kita di dunia ada, seandainya ada perusahaan di situ ada bos yang membawahi ribuan karyawan. Terus di situ tidak ada peraturan, misalnya ini sing ada pembalasan, misalnya ada yang dolim akan diginikan, ada, sehingga di situ banyak kekacauan itu bosnya ra beres itu akan anak buah kacau balau. Ketika semua ada yang dolimi temannya, tidak ada sanksi, wah itu berat itu nanti, remuk perusahaannya pasti akan hancur. Ini di dunia seperti itu. Apalagi Allah menciptakan seluruh makhluk alam semesta ini, beliau yang ngurusi secara detail. Makanya ketika ada hari itu, hari yang disebutkan bahwasanya besok ada yang namanya hari kisos, yaumul kisos, ini semua kedoliman akan diberikan. Semua orang yang didolimi akan diberikan haknya pada hari itu. Makanya membuat kita hari ini tenang. Umpama saiki di dunia jenengan katusan, enek wong sing dolimi membawa lari harta jenengan, wis ora usah mikir. Kuwi sok ben umpama betul-betul ada yang mencuri harta jenengan, mendolimi harta jenengan, dengan keyakinan seperti ini, engko mesti balik. Kapan? Nek orang nang donya, ya nang akhirat. Nang akhirat kita lebih enak lagi. Kedoliman yang kita didolimi dengan harta misalnya, balik tadi amal. Senang semua orang kira-kira. Dan itu sangat kita butuhkan saat itu. Makanya ketika kita meyakini hari ini, kita apapun interaksi kita dengan manusia luwih tenang. Dunia-unak iki wong kaya ngopo ya santai wae wis to. Kuwi enek balesane sok. Harga diri kita direndahkan, kita dirasani wong sak donya misalnya, dirasani wong sak kampung, santai wae. Ini enek balesane. Duite go mlayu wong
umpama yo duh padahal juga modal misalnya ya engko perkara kuwi beda neh. Tapi minimal kita menjadi tenang bahwasanya itu enggak hilang. Apa yang hilang dari kita di dunia, kedoliman yang kita, misalnya harta dibawa lari, kehormatan kita dijatuhkan. Bahkan ini pembunuhan, awaluma yuqadha yaumal bainan nas bidima. Pertama kalinya dihisab, dikisos antar manusia itu perkara pembunuhan, perkara darah. Wong fulan satu membunuh orang yang lain, bisa melukai, itu juga ada kisosnya. Jadi mau saya dengan ora salah apa-apa dikamleng karo wong misalnya. Dan jenengan tidak merasa bersalah, tidak seharusnya mereka jenengan dikampleng wis to. Itu nanti ada balasannya. Tenang wae. Hari ini pasti akan datang. Bahkan dibunuh sekalipun. Orang ngerti apa-apa mau dipateni. Karena hasad, karena mungkin dengki, karena iri dan lain sebagainya. Itu akan diadili besok. Dihadirkan orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh nanti akan dikisos oleh Allah. Dan berapa besarnya misalnya ini kadar kedolimannya 100 misalnya dihitung, kamu kadar kedolimannya kepada fulan ini 100, ya ini akan 100 ini akan didatangkan tidak berupa dirham dan dinar tapi berupa amal soleh. Makanya salah satu bentuk tabungan kita hari kiamat besok yaitu kedoliman yang datang pada kita. Makanya ketika mengetahui hari ini pasti akan datang, harusnya membuat kita lebih tenang, wis to, santai wae. Ya memang sedih, enggak akan mungkin misalnya kita didolimi, terus diintimidasi, kok terus seneng itu kayaknya enggak mungkin. Tapi kesedihan kita seharusnya kita redam, wis iki sok ben enek balesane. Ngoten nggih. Besok yang pertama kali diadili di antara manusia itu adalah perkara darah. Jadi ada 3 hak yang keharaman sesama manusia itu kan 3. Haramun darahnya, hartanya dan juga kehormatannya, ini semuanya harus kita jaga. Harta sesama muslim ini. Nah, ini ketika ini dilecehkan salah satunya pasti akan ada hitungannya. Ada kisosnya. Masih mending kalau ini kisos ini diterapkan di dunia, kan ada namanya hukum kisos ya. Hukum kisos. Ini ketika seseorang itu tidak sengaja membunuh dengan kisos ini kan hubungannya pembunuhan ini hubungannya dengan 3. Dengan orang yang dibunuh langsung, kemudian dengan ahli keluarganya dan juga hak Allah. Jadi orang yang membunuh orang lain ini mempunyai tiga jenis kesalahan kepada Allah, karena ada larangan membunuh, kita membunuh. Berarti itu ketika dia sudah bertobat dari sisi ini, dia bertobat dari pembunuhan itu, ada yang kedua yang harus ditunaikan, yaitu dengan ahli keluarganya. Kalau keluarganya nuntut harta, wis aku kan harusnya orang yang membunuh dia harus dibunuh juga. Hukum Islam seperti itu. Ternyata keluarganya minta tebusan, ya sudah, berarti ketika keluarganya sudah atau diridhokan wis rapopol. Seandainya keluarganya ridho, itu masih ada tanggungan yang satu lagi, yaitu dengan orang yang dibunuh. Nah, orang yang dibunuh itu nanti besok kapan ketemunya? Besok nang akhirat itu. Enggak akan mungkin orang yang ridho dibunuh itu enggak akan. Makanya mesti orang yang bunuh orang lain itu pasti tanggungannya berat besok. Dengan orang yang dia bunuh langsung itu nanti dibales, dituntut haknya. Belum lagi yang lainnya. Makanya kita harus hati-hati. Termasuk misalnya seorang tokoh, umpama darah kaum muslimin kan mahal harganya. Jangan gampang-gampang berfatwa tentang mengalirkan darah. Terus demo, akhirnya apa? Banyak darah kaum muslimin yang tertumpahkan. Ini jangan sampai, karena besok hisabnya berat.
Kemudian Imam Bukhari melanjutkan hadis berikutnya. Beliau berkata, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu matlimatun li akhihi falyatahallalhu minha. Barang siapa yang sekarang ini pernah mendolimi saudaranya, maka hendaklah dia minta halal dari orang tersebut. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qabli ayyuk khadali akhihi min hasanatihi fa illam yakul lahu hasanatun ukhida min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Jadi wahai sahabat-sahabat, seandainya kalian saat ini punya pernah dolimi saudaranya, entah kedoliman dari sisi darahnya, melukai atau dan lain sebagainya, kemudian hartanya, kehormatannya, segera minta halal di dunia. Jangan ngapuro. Kalau pernah ngambil uangnya, ngambil hartanya, kembalikan haknya. Nah, memungkinkan, kalau memungkinkan. Itu nanti perinciannya mungkin di bab lain. Tapi intinya segera minta halal. Karena besok kalau sudah terjadi hari kiamat, terjadi besok di tempat kisos itu, sudah tidak ada lagi kita tebus dengan dinar dan dirham. Seandainya saat ini wong dolimi, aku biyen tahu merendahkan, ngerasain jenengan ngene, umpama dhek njaluk tebusan, ya wis mau bayar 2 juta, bayar ra apa-apa. Rampung. Seandainya seperti itu, seandainya umpama ya. Kira-kira kurang jenengan ngene. Masih mending kita disuruh di dunia suruh bayar dengan dinar dan dirham, suruh bayar dengan harta. Karena besok kalau ini urusan ini nggak selesai, di akhirat sudah tidak ada lagi dinar dan dirham. Kalau sudah dituntut sama saudaranya, wahai Allah, saya dulu si fulan ini pernah dolimi saya, pernah menghina saya, pernah ngambil harta saya. Masya Allah. Kalau itu sudah begitu, ayyuk khadali akhihi min hasanatihi fa illam yakun hasanatun ukhida min sayyiati akhihi fadrihat alaihi. Ya wis, setelah Allah memutuskan berarti kamu mendolimi ini, ambil pahalanya. Pahala sak gunung dijupuk sesuai dengan kadar kedolimannya. Nyo si fulan jibuan dia diambil. Umpama dia pahalanya ini 1 gunung entek. Ternyata antrian sing didolimi iki sik duwa. Akhirnya dosanya yang dia dolimi itu ditimpakan kepadanya. Nah, ciloko ade. Bisa-bisa kita modal awal ini bisa pahalanya besar karena banyak kedoliman yang kita lakukan, entah dari lisan kita, entah dari tangan kita, dari perbuatan kita. Akhirnya entek menjadi dosa yang segunung. Ini sebuah kerugian yang sangat besar. Makanya mumpung hari itu belum datang, umpama jenengan kita semua punya kedoliman dengan orang lain, segera minta halal kepada orang tersebut. Karena pada hukum asalnya orang ini tidak akan memaafkan jenengan. Karena besok di hari kiamat ketika dia tahu kita dolimi dia pasti akan menuntut haknya. Beda dengan Allah, kalau kita melanggar haknya Allah, hukum asalnya Allah Maha Pengampun. Lah manusia di saat hari tersebut, hari yang sangat dahsyat, butuh amal yang banyak, dia pasti akan menuntut, ya wis ganjaranmu tak diambil. Lah nek sing antrian sing didolimi sejauh mata memandang ya celaka gitu. Makanya termasuk agar kita selamat, tips ya itu tuh. Wis nek iso jangan banyak bikin masalah di dunia. Ojo kokean gesekan karo wong. Sekiranya memungkinkan kita ngalah wis. Karena urusannya berat. Kita pahala di dunia itu, pahala itu loh. Ngamal itu cuma apa epol. Ngene mboten. Kita harus melawan hawa nafsu kita untuk mengumpulkan pahala itu, effortnya sangat berat. Usahanya sangat berat. Lah kalau kita berikan begitu saja, eman-eman mboten. Eman-eman. Makanya kita usaha amal soleh yang kita kerjakan dengan capek-capek, jangan sampai kita berikan kepada orang begitu saja karena kedoliman kita. Dan
Ada satu lagi tempat kisos, berarti kan ini kisos di dunia, namanya di akhirat. Ada nanti setelah melewati sirat namanya al-qantarah. Hadatsanil As-Salt ibnu Muhammad hadatsana Yazid bin Zura' wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar, surat Al-A'raf itu ya. Jadi hari itu Allah membersihkan di dalam dada-dada orang-orang yang selamat itu, selamat dari neraka itu, hatinya dibersihkan. Qala hadatsana Sa'id an Qatadah an Abil Mutawakkal an-Naji anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhlusul mu'min minan nar. Orang iman selamat dari neraka, bisa melewati sirat. Jadi orang iman itu bisa melewati sirat. Fayuh basuna ala qantarah. Tapi mereka sebelum masuk surga. Jadi siratnya jembatan panjang di atas neraka yang setelah itu nanti seharusnya bisa masuk surga. Tapi sebelum masuk surga dihentikan dulu di atas jembatan namanya al-qantarah. Bainal jannah wan nar, di antara surga neraka tadi. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din mudhalimu kanat bainahum fid dunya, dan dibersihkan segala kedengkian-kedengkian, segala penyakit-penyakit hati yang ada di dadanya itu sesuai dengan kadar kedolimannya. Kedoliman dengan sesama orang iman, sesama penghuni surga ini besok kan akan bertetangga. Semua penghuni surga itu besok akan bertetangga. Tapi interaksi di dunia pasti ada yang namanya mangkel, jengkel, suudzon dan lain sebagainya, itu pasti ada lah. Besok di atas kontor itu dibersihkan semuanya sesuai dengan kadar kedolimannya itu dibersihkan. Jadi semua hal-hal yang kalau kita duwe konco api, seapi-api kita dengan konco kita, teman kita, pasti kita akan punya yang namanya kadang-kadang rasa mangkel, anyel, suudzon dan lain sebagainya, betul. Nah, ini semua sebelum masuk surga, semua keganjalan-keganjalan atau mungkin penyakit-penyakit hati itu dibersihkan semuanya. Nah, bersihkannya itu ya dengan amal solehnya atau mungkin dengan pahalanya itu tadi. Hatta idza hudibu wa nuku udzinalahu, sampai betul-betul ketika hatinya itu sudah bersih. Ini dengan si fulan ini pernah ini grundel mantel terus diresiki sampai resik, baru dimasukkan ke dalam surga, sehingga besok di surga kita bertetangga, hati kita itu betul-betul wana zada fi sudurihim min ghil. Kita sudah enggak ada lagi rasa mangkal dengan orang-orang yang kita dengan orang-orang yang penghuni surga yang lainnya, itu betul-betul bersaudara murni, wis tonggo apa dengan hati yang seneng, sudah enggak ada lagi rasa jengkel, rasa angel, rasa suudzon dan lain sebagainya, itu enggak ada lagi, sudah dibersihkan di atas qantarah. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Demi Allah, demi zat yang jiwanya Muhammad di tangannya, besok sungguh penghuni surga itu ketika masuk surga bledeng, dia lebih kenal dengan rumahnya di surga daripada rumah dia di dunia. Wis, wah ini betul-betul pulang kampung kan, wah iki omahku. Karena itu tadi, rumah aslinya dia di surga. Nah, ketika dia mengembara di dunia untuk ben nanti bisa kembali, tapi dia sudah punya apa namanya? Jadi sehingga ketika dia masuk surga, masuk ke dalam rumahnya, itu betul-betul dia mengenali tempat tersebut, lebih dia kenali daripada rumahnya di dunia. Kita di dunia kan kalau omahnya dia kenal, gitu. Oh, iki nang pojokan kene anak iki, nang pojokan kono anak penghuni rumahnya, nang omahku anak bojoku, anakku. Karo dia semuanya kenal dengan penghuninya. Nah, ketika seseorang masuk surga besok bleng, dia lebih familiar dengan rumahnya di surga dibandingkan dengan rumahnya di dunia. Ini asli, wah, kayak pulang kampung lagi. Rasanya betul-betul familiar dia dengan keadaan rumahnya di surga.
Ini mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga seperti itu, dan Allah menghilangkan semua kotoran-kotoran hati yang mengotori hati kita, sehingga kedengkian-kedengkian dengan sesama kaum muslimin kita bisa selamat. Jadi di kontoroh, mau kita tertahan di kontoroh, mau masuk surga tertahan di kontoroh itu enggak begitu lama, wis langsung ndang mlebu surga. Jadi ada dua tempat kisos, yaitu kisos secara umum, yaitu sebelum melewati sirat, ada setelah melewati sirat, namanya tempat kisos juga, namanya al-qantarah. Ini mudah-mudahan kita sama-sama selamat dari tempat tersebut dan bisa masuk surga. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.